Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bis-sabri wal musawarah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah membagi penduduk surga jadi dua kelompok besar, yaitu pertama orang-orang yang bersyukur, yang kedua orang-orang yang bersabar. Jadi hanya dua kelompok ini, mukmin yang bersyukur, mukmin yang bersabar. Bulan Ramadan sebenarnya adalah bulan penuh kesabaran dan bulan mengajarkan kesabaran. Oleh karena Ramadan itu bulan kesabaran, bulan yang mengajarkan kesabaran, mendorong kesabaran, maka disebutkan bahwa as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu separuh daripada kesabaran. Kalau seorang yang berpuasa mesti wajib sabar. Artinya mampu menahan dirinya, karena makna as-shaum sendiri al-imsak, menahan diri dari melihat yang tidak baik, menahan diri dari amarah, dari omong kotor, dan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Menahan diri tentunya dari yang bisa membatalkan puasa. Itu orang berpuasa. Nah, coba saja kalau sabar itu ada 3 bentuk minimal. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Ya. Kalau sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar sebelum melaksanakan sehingga mengetahui syarat rukunnya, ilmunya tentang amalan yang akan kita lakukan. Yang kedua, sabar saat melaksanakan. Yang ketiga, sabar setelah melaksanakan. Jadi orang berpuasa itu sebelum niat, dia sudah tahu apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang bisa mengurangi pahala puasa. Di situ dia melaksanakan puasanya penuh dengan kesabaran. Berat untuk melaksanakan kesabaran, untuk melaksanakan perintah Allah itu. Kemudian saat melaksanakan, nah kalau tadi di awal mengetahui ilmunya, disyaratkan untuk niat dengan ikhlas, maka saat melaksanakan puasanya atau amal-amal yang lainnya lah, ketika kita mengamalkan itu harus dijaga rukun-rukunnya dikerjakan secara baik. Kalau puasa kan rukunnya cuma 2, yaitu pertama niat, yang kedua menjauhi semua yang membatalkan puasa, ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu rukunnya. Nah, sepanjang melaksanakan puasa kita perlu jaga hatinya, jaga perbuatan kita, jaga segala-galanya supaya bagaimana maksimal. Itu sabar pertama. Sabar yang kedua, sabar ketika menjauhi larangan Allah. Bapak yang saya muliakan, larangan Allah itu berat. Godaan setan itu terus menerus, berat sekali untuk melawan nafsu, melawan setan itu. Maka perlu kesabaran.
Sehingga nasihat-nasihat orang yang soleh, orang yang ahli surga itu, yang beruntung tidak pernah rugi. Di antaranya selain iman, selain amal soleh, dia wajib saling menasehati dengan kesabaran. Di samping wajib untuk saling menasehati dengan kebenaran, dengan yang hak. Sabar ketika menjauhi yang ini juga berat. Kemudian sabar saat diuji oleh Allah, saat diberi ujian, musibah. Betapa banyak orang yang tidak mengerti bahwa seakan-akan musibah itu kalau kena sakit, kena kerugian. Bukan itu saja. Di antara ujian dari Allah itu adalah harta yang kita miliki. Semakin banyak hartanya, semakin banyak ujiannya. Ya, punya anak, punya keluarga, punya barang, itu semuanya ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu sekalian dengan kebaikan, juga dengan keburukan. Tapi betapa banyak yang ketika mendapatkan kebaikan, dia tidak sabar. Ya, tidak sabar itu artinya menggunakannya dalam hal yang tidak baik. Bahkan tidak bersyukur. Nah ini, jadi dalam umat ini, umat Islam itu semuanya baik. Karena ketika mendapatkan ujian dan sabar, dia mendapatkan pahala banyak. Ketika dia mendapatkan nikmat yang banyak, dia bersyukur, dia juga mendapatkan pahala yang banyak. Sampai Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ajaban li amril mu'min, aneh urusan orang mukmin itu. Fa inna amrahu kullahu khair, karena semua urusannya itu adalah baik. Maka ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, itu baik. Ketika dia mendapatkan ujian, dia sabar, itu pun baik. Maka tidak ada yang tidak baiknya orang mukmin itu. Miskinnya ketika sabar, baik. Kalau dia kaya dan bersyukur juga baik. Ini hebatnya. Di dalam hadis itu tidak ada kecuali bagi yang mukmin. Ya, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. In asobathu na'ma syakar, wa in asobathu dharra sabar. Jadi syakar dan sabar, syukur dan bersabar. Nah, ketika kita di bulan puasa, dan puasa itu nisfu sabri, adalah semuanya itu kesabaran dalam puasa. Untuk melaksanakan puasa. Nah, dalam sebagai orang muslim, karena kesabaran itu adalah suatu kewajiban, diperintah. Banyak sekali perintah-perintahnya. Isbiru, bersabarlah. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan sabar yang baik. Ketika bersabar ini, seorang mukmin tidak boleh sabarnya habis. Kesabarannya wajib terus-menerus. Kenapa? Karena diperintah juga, selain isbiru wasobiru, bersabarlah dan lipat gandakan kesabaran. Artinya nggak boleh ada yang mengatakan bahwa kesabaran saya habis. Tapi wajib dilipat gandakan. Kalau umpama memuncak marahnya, sabarnya, ya jangan sampai lipat gandakan lagi kesabarannya. Karena hakikatnya seorang mukmin itu wajib sabar terus-menerus. Ketika nikmat ya banyak, juga tetap sabar untuk bisa bersedekah. Ketika mendapatkan ujian, wajib sabar dengan menahan ya bagaimana untuk tetap ya tidak mengeluh, ya tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Allah.
Bapak Ibu yang saya muliakan, kesabaran yang tanpa batas, karena sabar itu amalan hati, dan amalan hati itu tidak ada batasnya, dalam sekali, sehingga sabar itu tidak ada batasnya, maka pahalanya pun tanpa batas. Semua amalan yang isinya kesabaran tanpa batas. Seperti puasa. Kalau Allah berfirman dalam hadis qudsinya, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua amalan anak cucu Adam itu ada miliknya. Illa shaum, kecuali puasa. Puasa itu illa shaum fa innahu li wa ana ajibi. Dan puasa itu milikku, dan aku yang akan langsung membalasnya. Di sini tidak ada batasnya pahala orang berpuasa itu, karena Allah yang langsung membalasnya. Al-Quran pun karena puasa itu kesabaran, menegaskan dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa orang-orang yang bersabar akan dipenuhi pahalanya tanpa batas, tanpa hitungan. Karena beratnya sabar, dan tidak ada batasnya sabar. Dan sabar ini karena amalan hati lebih afdol daripada amalan-amalan anggota badan. Oleh sebab itu di bulan Ramadan, sebagai bulan kesabaran, kita menahan diri dari segala macam, ya, dari amarah, dari hal-hal yang bisa membawa kita kepada kemaksiatan. Kita perlu untuk menahan diri. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan kesabaran bagi kita dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, bahkan tidak terbatas. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.